Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ada yang kita mati di muka bumi ini. Hanya kita tidak tahu di mana tempat letaknya. Allah menyembunyikan kepada kita. Nanti tiba waktunya Allah membocorkan dengan izin Allah, ya, tembok yang dibangun oleh Zulkarnain itu akan diruntuhkan oleh Ya'juj dan Ma'juj, kemudian keluar. Ya, nanti kemudian 8, 9 dan 7, 8, 9 yaitu غير الله لا نحمي الجبال غرباء وارتضيناها شعارا للحياة. Kami membicarakan tentang hari kiamat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lam takuma hatta tarawna qabla asratil ayat." Sesungguhnya hari kiamat tidak akan terjadi kecuali ya datang 10 tanda-tanda hari kiamat. 10 tanda-tanda kiamat besar. Kemudian Nabi menyebutkan fasabra abduhan, yang pertama asap, datangnya asap yang berada di langit menutupi ufuk. Yang kedua adalah Dajjal, keluarnya Dajjal. Yang ketiga adalah Dabbah, keluarnya binatang melata yang berbicara kepada manusia. Yang keempat adalah tulu'i syamsi min maghribiha, munculnya atau terbitnya matahari dari barat. Kalau sekarang matahari terbit masih dari timur. Akan tiba waktunya nanti matahari terbit dari barat. Minta izin kepada Allah untuk terbit dari timur, tidak diizinkan. Disuruh untuk terbit dari barat. Maka ya ini termasuk tanda ciri hari kiamat. Kemudian yang kelima, nuzul Isa bin Maryam, turunnya Nabi Isa bin Maryam, termasuk tanda atau ciri hari kiamat untuk membunuh Dajjal. Kemudian ya, yang keenam Ya'juj dan Ma'juj, ya keluarnya Ya'juj dan Ma'juj di dalam surat Al-Kahfi. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi, dalam surat Al-Kahfi. Sekarang sudah ada Ya'juj dan Ma'juj di muka bumi ini. Hanya kita tidak tahu di mana tempat letaknya. Allah menyembunyikan kepada kita. Nanti tiba waktunya Allah membocorkan dengan izin Allah, ya, tembok yang dibangun oleh Zulkarnain itu akan diruntuhkan oleh Ya'juj dan Ma'juj, kemudian keluar. Ya, nanti kemudian 8, 9 dan 7, 8, 9 yaitu terjadinya gerhana di barat, gerhana di timur, dan gerhana di Jazirah Arab. Kemudian yang ke-10 munculnya api nar tufrigu, yang keluar dari Yaman, api yang keluar dari Yaman, tatrun nasa, yang menggiring manusia ke mahsyarnya mereka, ke tempat perkumpulan mereka di sana. Jadi api itu keluar dari Yaman, menggiring manusia itu berkumpul di tempat mahsyarnya mereka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya, di antara 10 tanda-tanda hari kiamat yang insyaallah akan kita bahas. Pertama adalah masalah Dajjal. Masih ada waktu? 10 menit. Ya, sedikit kita bahas masalah Dajjal. Dajjal atau keluarga Dajjal ini termasuk salah satu ciri atau tanda hari kiamat. Dajjal ini adalah rajulun min bani Adam. Seseorang, Dajjal ini satu orang, ya. Dia tidak menikah, tidak punya anak, ya. Seseorang dari keturunan Bani Adam. Disebutkan dia dari keturunan Nuh, dari keturunan Yafid, salah seorang anaknya hidup. Kemudian ya Dajjal ini dia akan, ya, tiba waktunya nanti dia akan keluar dari bumi dan tidak ada satu bumi pun yang dia tinggalkan kecuali dia akan mendatangnya. Ujung barat dan ujung timur, semua yang ada manusia di dalamnya dia akan mendatanginya. Ya, termasuk di pulau-pulau, ya, di mana pulau-pulau terkecil dia akan mendatanginya, kecuali 4 tempat: Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, ya, Masjidil Haram atau Makkah, ya, yang tempat itu Masjidil Aqsa. Kemudian Bukit Tur atau Tursina, Makkah, Madinah,
Fala yastati'una, tidak mampu Dajjal masuk ke empat daerah tersebut. Kenapa? Li'annal malaikata, karena malaikat tuhrizlah menjaga tempat tersebut. Ya, sehingga Dajjal yansilu bisabaqati, dia singgah di luar kota Madinah, ya, di tempat yang ya agak berawa. Fatarjibu Madinah, dia menggoncang Madinah, kota Madinah dengan 3 kali goncangan, sehingga yukhriju ilaihi minha, maka keluarlah dari kota Madinah tersebut kullu kafirin wa munafiqin, semua orang kafir dan orang munafik yang ada di kota Madinah. Dengan goncangannya Dajjal keluar. Dajjal tidak bisa masuk di kota Madinah karena dijaga oleh malaikat, termasuk kota Mekah. Oleh karenanya kalau kita sudah mendengar ya keluarnya Dajjal, maka kalau bisa cepat-cepat pergi ke kota Mekah atau Madinah atau ke Baitul Maqdis, karena di situ Dajjal tidak bisa masuk. Adapun tempat-tempat yang lain di daerah-daerah, di Menui, di Moni, di mana pulau-pulau Samarinda dan lain sebagainya, semua akan dimasuki oleh Dajjal. Ya, semua akan dimasuki oleh Dajjal kecuali 4 kota ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan bagaimana fitnahnya Dajjal, bagaimana ciri-ciri fisiknya Dajjal, ya, bagaimana di mana keluarnya Dajjal dan siapa yang membunuh Dajjal. Nanti insya Allah kita akan ya bahas pada pertemuan depan. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Kita buka tanya jawab, baik yang berhubungan dengan masalah ini atau masalah-masalah yang lain. Silakan. Kami persilakan kepada jemaah mungkin ada pertanyaan. Tentang kiamat akhir. Mungkin ada hal lain yang dari materi dari Ustaz. Silakan. Silakan ini yang ada lagi. Jadi secara umum bahwasanya pemimpin yang memimpin suatu bangsa atau wilayah atau satu kaum, manakala dia memimpin dengan cara yang adil, maksud cara yang adil adalah cara yang sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasulnya, itu adalah keadilan. Ya, bukanlah keadilan menurut manusia. Keadilan yang maksud adalah keadilan ya sesuai dengan ya apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Memimpin manusia dengan syariat-syariat Islam, hukum-hukum Islam, maka adalah memimpin yang adil. Memimpin sesuai dengan ya aturan yang Allah SWT buatkan kepada kita, yang menciptakan kita, yang paling mengetahui kemaslahatan hidup kita. Kalau pemimpin yang memimpin dengan adil, maka Allah akan memberikan balasan. Di antara balasannya, ya di dunia Allah SWT akan memberikan keberkahan. Keberkahan, ya masalah-masalah rezeki dan nikmat Allah berikan kepadanya. Ini secara umum. Secara khusus juga seorang ya bapak atau anggota kepala keluarga, seorang suami, ketika memimpin dalam keluarga, memimpin dengan keadilan, maka juga akan membawa keberkahan kepadanya. Ini sebagaimana dalam ayat yang secara umum Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan makhraj, jalan keluar dari setiap kesempitan yang dihadapi. Jadi secara umum ya, kalau pemimpin suatu negara dia adil, maka akan memberikan keberkahan kepada rakyatnya. Kalau pemimpin suatu keluarga dia adil, maka juga akan memberikan keberkahan kepada ya, keluarganya, istri dan anaknya. Allah SWT. Mungkin sampai ada pertanyaan. Silakan.
Sementara kalau kita gitu orang kan itu dosanya besar-besar. Nah pertanyaan saya dua hal. Pertama, bagaimana cara kita untuk kita terhindar dari demam ini supaya jangan kita meminta demam budaya lain gitu. Itu cara kita bagaimana kita bisa keluar dari situ. Yang kedua kan ini juga kadang kita tidak sadari. Awalnya kita cuma biasa, lama-lama muncul mungkin orang. Nah, proses mungkin orang itu seperti apa sih? Jadi yang pertama bagaimana kita menghindar atau dari orang yang melakukan ghibah atau kita menghadapi orang yang berghibah demikian. Pertama kalau kita bisa kita ingatkan dia. Ya, ghibah itu termasuk dosa besar. Menciptakan kejelekan atau aib saudara kita meskipun terjadi aib ada padanya, kita katakan itu dosa besar. Dan ya ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wala yaqtab ba'dukum ba'dan. Janganlah sebagian kalian menghibah sebagian yang lainnya. Ya. Kemudian yang kedua, kalau umpamanya kita tidak bisa memperingatkan kepada orang tersebut, fala taqul ba'da zikra. Kata Allah SWT, jangan bangun dulu bersama mereka. Jadi jangan dulu ambil atau cari kegiatan lain atau pergi tempat lain. Nanti setelah dia berhenti dari ghibahnya, kemudian baru kita datang. Jadi itu di antara cara. Kalau kita tidak bisa tegur, kita kata Allah, kalau tak untuk ba'da zikra. Jangan kamu dulu. Setelah engkau ingat, kemudian sampai mereka membicarakan perkara yang lain. Ini. Kemudian pertanyaan kedua, terkadang kita berbicara, kita tidak sadar untuk ya kita menghibah. Oleh karenanya kata Nabi, kalau tidak ada perlu maka kita diam. Makanya yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berbicara yang baik. Kalau tidak bisa, dia diam. Jadi lisan kita nanti ini kita akan ditanyakan oleh Allah SWT. Ya, ma yalfizu min qawlin illa ladain raqibun atid. Tidaklah satu ucapan yang kita lepaskan dari lisan kita ini kecuali ya, di sisi kita ada malaikat pencatat dan pengawas. Jadi lisan kita ini akan ya dicatat. Kalau lisan sudah keluar, maka sulit kita menjaga. Ini kaidahnya. Ya, jangan berbicara kepada perkara-perkara yang nanti kita tidak bisa menjaganya. Karena kalau kita sudah berbicara, kita sudah akan menjaga pembicaraan tersebut. Jadi, ya, untuk apa kita menyibukkan dengan penjagaan-penjagaan yang tidak? Lebih bagus kita diam. Kalau kita berbicara, sudah keluar bicara kita, maka kita pasti harus menjaga. Ya, ditugaskan untuk menjaga pembicaraan tersebut. Ini di antaranya bahwasanya kita selalu berusaha untuk diam dan tidak berucap kecuali dari perkara yang baik. Kemudian yang berikutnya, setiap kali kita ingin melakukan ghibah, maka terhayalkan baik kita, saya ini mau makan bangkai daging saudara saya. Ayuhibbu ahadakum anta aqulu lama akhihi fakarahtim maitan fakarahtimu. Kata Allah SWT dalam surat Al-Hujurat, janganlah salah seorang di antara kalian menghibah seorang lainnya. Kenapa kata Allah SWT? Kalau kalian menghibah, itu sama saja kalian memakan bangkai daging saudara kalian. Ya. Siapa yang suka makan bangkai? Apalagi bangkai manusia. Ya, bangkai manusia, siapa yang suka makan? Maka ketika kita ingin menghibah, terhayalkan baik kita, saya nanti seperti saya akan memakan bangkai saudara saya, makan bangkai. Ya, maka ya, saya tidak mau daging khusus saja, saya tidak mau, apalagi bangkai manusia. Maka itu menunjukkan dosa besar orang melakukan ghibah. Oleh karenanya, ya, kalau tidak ada perlu kita diam, jangan banyak bicara. Yang kedua, kemudian kalau kita ada hati kita melakukan ghibah, maka kita selalu menghayal bahwasanya inilah dosa besar, sama saja kita memakan daging bangkai saudara kita. Kata para ulama, kalau kau melakukan ghibah, hayalkan dirimu sementara makan bangkai.
pasti kita akan berhenti dari makan bangkai tersebut. Ini antara cara-cara untuk kita tidak melakukan ghibah kepada manusia. Berikutnya kita sibukkan dengan perkara yang lain, membaca Al-Quran, berzikir, sehingga waktu kita tersibukkan dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Fadal, silakan. Ya, sudah. Kalau adab dan akhlak kita itu buruk, apakah amalan kita rusak? Mohon penjelasannya. Ya. Apakah kalau akhlak dan adab kita itu buruk, Ustaz, apakah amalan kita rusak? Ya. Ada pertanyaan, kalau seandainya akhlak dan adab kita buruk, apakah amal-amal kita rusak? Atau maksudnya amal ibadah yang kita lakukan itu rusak? Ya, jawabannya ya tentunya tidak, tetapi ini akan mengurangi dari ya pahala dari amal-amal kita. Jadi kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kata Rasulullah SAW, orang yang paling beriman atau orang yang paling afdal imannya adalah ahsanul khuluqan. Ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqan. Mukmin yang paling bagus imannya adalah mukmin yang paling bagus akhlaknya. Ya, kata para ulama bahwasanya kalau ada seorang mukmin yang selalu melakukan ibadah-ibadah, puasa, salat, haji dan lain sebagainya, kemudian ya akhlaknya buruk, muamalahnya jelek, adabnya jelek dengan manusia, maka kita katakan bahwasanya jangan kita katakan percuma salat, percuma puasa kalau akhlak buruk. Jangan kita katakan demikian. Karena timbangan amalnya beda, timbangan ibadahnya beda, timbangan alam buruknya beda, nanti akan ditimbang. Jadi amal ibadahnya tidak percuma, tapi amal keburukan juga akan ditimbang. Hanya kita katakan kepada orang tersebut, orang ini adalah orang yang beriman tetapi nakis imannya. Adapun kalau orang yang sudah melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT, disertai dengan akhlaknya yang baik, muamalahnya yang baik kepada manusia, maka kita katakan orang itu adalah akmalul mu'minin imanan. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus imannya orang mukmin adalah orang yang bagus akhlaknya. Kalau ada orang mukmin yang bagus akhlaknya, kita mengatakan itu adalah orang mukmin yang sempurna imannya. Kalau ada orang mukmin yang jelek akhlaknya, maka kita katakan dia adalah orang mukmin yang nakis imannya. Jadi tidak membatalkan amal, tetapi ya tentunya akan mengurangi dari pahala amal yang kita lakukan. Oleh karenanya, kalau kita ingin menjadi orang yang sempurna iman, di samping kita melakukan ibadah yang Allah perintahkan, kita juga bermuamalah kepada manusia dengan alam yang baik. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والقلم وما يسطرون